Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Shin pun kemudian berpindah ke kediaman King Tian. Terlihatlah King Tian yang sedang bersantai itu sedang menunggu Yanba kembali. King Tian berkata, Yanba sudah lama pergi, tapi kenapa belum kembali? Apa terjadi sesuatu? Tiba-tiba, terlihatlah sebuah tangan yang berada di atas King Tian. Dan saat itu, Liu yang sedang mengigau itu pun berkata, Kakak Yi, kau baik sekali. Liu pun saat itu langsung memeluk King Tian ketika dirinya sedang tidak sadarkan diri. King Tian yang melihat itu pun jadi kebingungan harus bertindak seperti apa. Namun King Tian berkata, meskipun aku bukanlah orang yang baik, tapi aku nggak boleh mengambil keuntungan dari situasi saat ini. King Tian pun saat itu kembali menjauhkan Liu saat itu. Namun tiba-tiba Liu yang masih mengigau pun kembali memeluk King Tian yang membuat King Tian pun sampai keringat dingin. King Tian pun berkata di dalam hatinya, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa langsung mendorongnya, dia terlalu berat. Ketika King Tian mencoba untuk memperbaiki posisi tidur dari Liu, Liu malah terbangun. Liu yang melihat King Tian ada di dekatnya itu pun menjadi kaget dan berkata, Kakak Yi, apa yang kau lakukan? King Tian yang melihat situasi seperti itu pun berkata kepada Liu, Nona Li, tolong jangan salah paham. Ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Namun tiba-tiba datanglah seseorang ke tempat itu yang tidak lain adalah Yanba. Yanba pun berkata dirinya kembali. Melihat Yanba yang datang di saat yang sangat tepat, King Tian pun jadi terharu dan berkata di dalam hati, kau kembali tepat waktu. Suasana canggung tadi hampir membuatku kehabisan napas. Saat itu, Yanba pun dengan sombongnya berkata di atas meja, Hei, aku tidak menemukan para gadis, tapi pemilik kedai benar-benar seorang kultivator jahat, dan identitasnya tidak sesederhana itu. Dia bahkan hampir menemukanku. Untungnya aku bisa kabur tepat waktu. Dia juga udah tahu kau telah menyelamatkan seorang gadis kecil dan mengirim seseorang untuk memanggil Laugu. Mendengar kata Laugu, King Tian pun bertanya siapa Laugu. Yanba pun saat itu menjelaskan bahwa Laugu adalah kultivator jahat yang menangkap gadis kecil tadi malam. King Tian yang mendengar itu pun memasang wajah serius dan berkata, jadi dia memiliki kualifikasi untuk memanggil kultivator jahat. Tampaknya identitasnya memang tidak sederhana. Baiklah, ini untukmu. Melihat pemberian dari King Tian saat itu, Yanba pun jadi senang dan berkata, wah, ini adalah kristal binatang buas. Terima kasih. King Tian pun saat itu melihat keluar dan berkata, biarkan mereka bermain-main sementara. Aku Yi King Tian tidak pernah takut pada siapapun. Keesokan harinya, di hari yang sangat cerah, terlihatlah penjual bakpao yang saat itu ada di tempat itu. Dia tidak lain adalah Zhang Qingzi. Zhang Qingzi pun saat itu berkata pada Laugu yang ada di sana, Laugu, apakah kau sudah ingat semua yang aku katakan? Laugu berkata, aku telah mengingatnya. Saat itu, Zhang Qingzi pun meminta Laugu untuk memulai mengambil tindakan dan tidak mengecewakan dirinya. Jika Laugu berani mengecewakannya, Zhang Qingzi akan menghabisi semua keluarganya. Laugu yang menerima perintah itu pun jadi tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia pun kembali menemui King Tian. Di sisi lain, King Tian dan Liu pun saat itu baru bangun dari tidurnya. Gak lama setelah itu, datanglah Laugu ke tempat itu yang berkata pada King Tian, Tuan, aku mendapat lokasi spesifik dari tempat rahasia tadi malam, dan aku datang untuk melaporkannya. Di sudut tenggara di luar kota Tianhe, di sebuah lembah. Tempat rahasia akan segera dibuka. Para kultivator jahat juga akan pergi ke sana. Aku bersedia membawa Tuan untuk melihatnya. Ucap Laugu dengan wajah yang sangat serius.
Mendengar perkataan dari Lao Gu saat itu, King Tian pun cuma tersenyum karena udah tahu semuanya. King Tian berkata, orang ini semalam dipanggil dan hari ini datang dengan agresif. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi mari bekerja sama dengannya dulu. Aku ingin melihat trik apa yang dia mainkan. King Tian pun berkata pada Lao Gu, bagus, jika semuanya berjalan lancar, aku akan membantumu mengeluarkan jimat peledak dalam tubuhmu itu. Setelah itu, mereka pun langsung menuju ke lokasi yang ditujukan oleh Lao Gu. Sampailah mereka di sebuah tempat. Lao Gu pun saat itu menunjuk ke arah gua dan berkata, Tuan, tempat rahasia itu ada di dalam sana. King Tian yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, ini bukan tempat rahasia. Ini jelas-jelas memiliki aura formasi. Jika aku tidak ahli dalam formasi, mungkin aku akan tertipu dengan mudah. Namun King Tian tetap melangkah maju dan berkata, tapi karena kalian suka bermain-main, aku akan dengan sengaja masuk dalam jebakan kalian dan menemani permainan kalian sampai akhir. Tiba-tiba, ketika King Tian melangkah maju, terlihatlah sesuatu yang saat itu mengikat tubuh King Tian. Liu yang melihat itu pun panik dan berkata, Kakak Yi, apakah kau baik-baik aja? Dan muncullah Zhang Qingzi di tempat itu. Zhang Qingzi pun tertawa dan berkata, hahaha, dasar orang bodoh. Kalian begitu mudah jatuh dalam perangkapku. Berani menghalangi rencanaku. Kau akan mati di sini. Zhang Qingzi pun saat itu langsung mengarahkan tangannya ke arah King Tian untuk mengendalikan aura kekuatannya. Tiba-tiba muncullah ekor-ekor tajam yang saat itu melesat ke arah King Tian. Itu bahkan dalam jumlah banyak. Ekor-ekor yang berbentuk seperti tentakel itu pun berniat menusuk King Tian saat itu. Dan sesaat kemudian terciptalah ledakan super dahsyat di tempat itu. Liu yang panik mengkhawatirkan King Tian itu pun langsung berlari dan mencari tahu keadaan King Tian. Orang-orang yang ada di tempat itu pun berkata, bos telah mengambil tindakan. Dia pasti akan musnah. Zhang Qingzi yang melihat itu pun berkata, hanya membunuh sampah kecil tingkat War Master tidak layak disebut sempurna. Tempat rahasia akan segera terbuka. Ayo kita masuk. Tiba-tiba dari ledakan itu terdengarlah suara King Tian yang berkata, hei, apakah aku mengizinkan kalian pergi? Mau kemana? Zhang Qingzi yang mendengar suara itu pun terkejut. Namun saat itu, terlihatlah King Tian yang telah berhasil mematahkan semua formasi itu. King Tian berkata, aku telah mencari kalian selama 2 hari. Jadi kalian tidak boleh pergi. Semua formasi itu layaknya kertas di hadapan King Tian. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk pergi. Ucap King Tian dengan wajah yang sangat serius. Melihat King Tian yang saat itu baik-baik aja, Liu pun menjadi sangat senang dan berkata, bagus, Kakak Yi baik-baik aja. Zhang Qingzi yang melihat itu pun terkejut dan berkata, apa asal-usul orang ini? Dia ternyata tidak mati. Tiba-tiba, seseorang di antara mereka pun langsung meledak. Namun di sini ada sedikit keanehan. Entah kenapa yang meledak itu sepertinya nggak mirip sama Lao Gu. Karena bagian mulutnya tidak seperti seorang kultivator jahat yang kita lihat kemarin. Namun semua orang di tempat itu merasa bahwa itu adalah jimat peledak tubuh. Itu berarti yang meledak itu adalah Lao Gu. Di sini King Tian berkata, jangan berpikir lebih jauh. Nanti kalian akan mengalami nasib yang sama dengannya. Zhang Qingzi pun berkata, bocah kecil, jangan mengira kau tak terkalahkan hanya karena kau lolos dari bahaya. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 tangan. King Tian pun tiba-tiba berada di depannya dan berkata, oh, tangan mana yang bisa kau gunakan untuk membunuhku? King Tian pun saat itu langsung mematahkan tangannya. Dan ketika tangannya itu tinggal 1 lagi, King Tian pun kembali mengambil tangan satunya dan berkata, atau tangan yang ini yang ingin membunuhku.
terima ini. Tangannya pun saat itu langsung patah dua-dua. Melihat kekuatan King Tian yang di luar ekspektasinya, Zhang Qingzi pun meminta bawahannya untuk segera menyerang King Tian. Bawahannya itu pun langsung menyerang King Tian di saat bersamaan dan melepaskan kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka berniat untuk membunuh King Tian saat itu. Namun King Tian dengan mudah langsung mencekik mereka dan menghantamkan tubuh mereka ke tanah. Ini membuat beberapa pasukan pun jadi nggak bisa bergerak sama sekali. King Tian pun saat itu langsung menghentakkan kakinya di tanah dan mengambil sebuah ranting pohon. King Tian yang memegang ranting pohon itu berkata, "Misiku hanyalah melenyapkan kultivator jahat." Setelah kata-kata itu, King Tian pun langsung melesat dengan sangat cepat seolah kilatan cahaya pun mulai bersinar di tempat itu dan langsung mengalahkan mereka semua secara instan. King Tian pun berkata, "Semua misi telah selesai. Aku akhirnya bisa menyelesaikan misi ini." Liu yang melihat kehebatan dari King Tian itu pun semakin terpukau dan berkata, "Kakak Yi sangat kuat. Dia selalu mengejutkan orang setiap saat." Zhang Qingzi yang melihat kekuatan King Tian itu pun bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Dia bukanlah orang biasa. Seseorang kultivator tingkat War Master tidak mungkin bisa melakukan ini. Orang pintar tidak akan mau langsung bertarung dengannya. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Saat itu, Zhang Qingzi pun berniat lari memasuki portal yang ada di tempat itu. King Tian yang menyadari hal itu pun langsung menoleh dan berkata, "Kau ingin lari ya? Sayang sekali, kau tidak bisa lari karena banyak gunung dan bukit di sini. Tapi semuanya tidak menghalangi penglihatanku." King Tian pun saat itu langsung melesat untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba terlihatlah sekumpulan orang yang ada di tempat itu. Itu adalah gadis-gadis yang telah diculiknya. King Tian yang melihat itu pun semakin terkejut. Tiba-tiba Zhang Qingzi pun mulai memasuki sebagian tubuhnya ke dalam portal itu dan berkata, "Tempat rahasia akhirnya terbuka. Bocah, sampai jumpa lagi." Dan setelah itu, dirinya pun berniat memasuki portal itu. Liu yang melihat itu pun berkata, "Ini jalan menuju tempat rahasia." Mereka menggunakan esensi para gadis untuk membuka pintu tempat rahasia. Sepertinya para gadis itu sudah nggak bisa diselamatkan. King Tian pun saat itu berkata pada Liu, "Ayo kita harus bergegas." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!